Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal khasalata masjid bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi bi wajhillah wa maradati wa qurbi thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مشايخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار وبركاته في الدارين آمين. ويحتاج المؤمن إلى الصبر حاجة شديدة. ويحتاج المؤمن ila sabri hajatan syadidah fi kafi nafsihi anil ma'asi wal muharramat li anna an-nafsa qad tad'u ilaiha wa tatahaddasu bil wuqu'i fiha fayamna'uha bi husni sabrihi ala fi'lil ma'asi zahiran wa 'anit tahaddusi biha wal mail ilaiha batinan. Kemudian setelah yang sebelumnya, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar ya ketika menghadapi ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sabar ketika menghadapi bala. Kemudian sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini yang paling berat ya, yaitu sabar ketika menahan diri dari perbuatan maksiat ya. Wa yahtajul mukmin, seorang mukmin itu benar-benar membutuhkan ya sikap sifat sabar yang sesungguhnya di dalam sikap fi nafsihi ya, yang dalam mencegah menahan hawa nafsunya dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling sulit ya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Justru yang paling sulit itu ketika sabar di dalam satu perbuatan maksiat yang mungkin kita anggap kecil, itu yang paling sulit. Kalau perbuatan maksiat yang paling besar ya, itu seseorang yang masih ada nur iman, masih ada cahaya iman dalam hatinya, itu biasanya sih bisa menghindar. Contoh misal ya, zina, korupsi ya, nyolong. Apa bukan nyolong? Waktu mulai ketemu digabloke wong kampung ya, kali gitu. Ya, gatuk sepeda wapi wae iki lek didol, ya pernah dol sakmene iki. Ya, dicukit langsung. Tapi dirinya mencegah ya, atau minum ya, segala sesuatu yang memabukkan. Ya, ojo ya. Kok efeknya ibadah gak diterima sampai 40 hari. Itu maksiat yang kelihatannya nyata di depan manusia. Tapi yang paling sulit itu justru adalah maksiatnya hati ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, sabar di dalam mencegah diri kita dari perbuatan maksiat yang seperti ini yang paling sulit ya. Kalau yang kemarin sabar ketika dapat musibah ya, karena memang tidak ada pilihan selain bersabar. Coba kita dikasih ujian loro untu ya, wah, apa yang bisa kita lakukan? Sabar, soalnya wis gak ada pilihan meneh ya. Sabar ya, kena musibah balak bencana ya, sudah ada pilihan lain selain sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Nah, kalau sabar di dalam menjalankan ketaatan ini dilatih ya. Awalnya itu sulit, tapi dilatih dari hal yang terkecil, terbiasa sabar, telaten. Akhirnya menjadi kebiasaan ya. Akhirnya gak usah angel-angel ketika menjalankan ketaatan. Karena sifatnya hawa nafsu kita itu ya, sebagaimana di dalam pembahasan yang kemarin, wa min sya'ni nafsi at-tasaqulu anit ta'ah wa takasuli anha. Ya, hawa nafsu kita itu sifatnya hawa nafsu ya. Sifat hawa nafsu itu abot tidak jalanno ketaatan. Lek jak nglakoni ketaatan keapian iku
abot. Itu hawa nafsu. Apapun itu bentuknya. Takasul anha, malas. Ya. Kemudian makanya disebutkan kalau sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, ya, li'anna nafsa qad tad'u ilaiha. Karena hawa nafsu itu dia senantiasa menyeru untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Jadi gini ya, gambarannya seperti ini. Di dalam diri kita itu kan ada hawa nafsu. Ya. Nafsu itu punya 3 sifat. Ya. 1, 2, 3. 1 ini bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Kayak tadi itu. Jadi pas dia dapat musibah, ya nafsu ini gak iso apa-apa, lemah, ya kan? Dia tidak bisa melawan. Mek iso pasrah tok. Itu hawa nafsu. Tapi lek wong sing gak kuat, ya, benar-benar gak kuat, maka dia akan menyalahkan takdir. Nah, untuk bisa menghindari. Kemudian yang kedua, nafsu bijak taat. Kan tadi disebutkan, nafsu itu sifat peranginya, karakternya nafsu itu abot lek dijak menjalankan ketaatan. Berat di dalam menjalankan ketaatan. Berarti kan masih bisa digiring melakukan ketaatan. Itu loh maksudnya. Ya. Kita punya seorang teman, ya. Bagaimana sifatnya dia? Hari ini lek dijak apa ngalor ngidul gelemai. Ya. Oh ya, berarti anak ini apa? Bisa kita kan kendalikan. Ya. Dijak Rono ini gelem. Ayo Rono, melo. Awak ini melo. Ono meneh koncone sing sijine arek iki ku gelem dijak tapi kudu dipeksa. Ya. Dipeksa ini kalem-kalem. Di moro-moro gelem. Ya. Didudi dhisik moro gelem. Ya, ini sifat nafsu yang kedua yaitu dijak menjalankan ketaatan. Ya. Nah, sing nomor 3 ki sing rada angel. Lek dikandani jawab. Ya. Iki nafsu yang nomor 3 itu. Ya. Nafsu yang senang melakukan perbuatan maksiat. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu senantiasa menyeru, memerintahkan keburukan. Nah, diceritakan di dalam juga kitab Nasihat Dunia kalau tidak salah itu nafsu itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, ya. Allah mengatakan kepada akal tersebut, "Man ana." Ya. "Anta Rabbi wa ana abduka." Itu katanya akal, ya. Engkau adalah Tuhanku dan engkau adalah makhlukmu, hambamu. Allah menyuruh akal ke utara, ke barat, nurut. Sana ke sana sini nurut. Itu akal. Ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ya, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Siapa aku, siapa kamu? Apa jawabin nafsu? Ana ya ana, anta ya anta. Aku ya aku, ya, kamu ya kamu. Itu katanya nafsu. Ya. Akhirnya ditenggelamkan ke dalam neraka. Ya, 3 hari. Dalam neraka. Diangkat lagi. Ya, disiksa neraka lagi ya. Diangkat lagi. Ditanya lagi, "Man ana wa man anta?" Apa jawab nafsu? Ana ya ana, anta. Ya. Aku ya aku, kamu ya kamu. Ya. Cemplung menenang di neraka. Nafsu ini. Diangkat lagi. Kan mari disiksa ya kan. Jenenge lek mari disiksa, ya. Itu apa? Bagaimana dia? Pasti apa? Pasrah kan? Wedi. Tanya lagi, "Man ana wa man anta?" Ana, anta. Ya. Aku ya aku, kamu ya kamu. Ya. Dikongkon ngalor ngidul. Ya. Setiap diperintah dia menentang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nafsu ini dikasih rasa lapar. Ya. Enggak dikasih makan. Ya. Dalam bahasanya kita ya. Dalam bahasanya kita. Bukan berarti di nono berarti di neraka itu ono sego pecel ono bukan ya. Maksudnya gambarannya kita cara jadi yang nyampe dalam pemikiran kita itu gambarnya seperti itu. Tidak dikasih makan kurang lebih hampir selama 40 hari. Ya. Setelah itu diangkat. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa aku, siapa kamu? Baru jawab ya. Ana abduka. Ya. Wa anta rabbi. Ya. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Itu nafsu. Ya. Jadi nafsu itu sering kita bahas ya. Nafsu itu lebih buruk perangnya daripada 70 syaitan. Ya. Lebih buruk daripada 70 syaitan. Ya. Setan itu wis
angkat tangan lek kena nafsu. Wis gak nutut iki. Levelku gak nyampe lek kena nafsu iki. Ya wow, ono wong aku Islam tapi pas Ramadan gak poso. Wis gak poso. Ngokel lek ngarepe wong poso. Setan wis kecil-kecil ngene. Iya. Lek wong iku kerasukan setan, ya gak poso tapi mangani nyengit-nyengit. Iku sik kerasukan setan. Utawa lek kerasukan setan wong iki gak poso, ya, tapi gak mokel. Ngenteni rada peteng-peteng baru mau mokel. Dia wong kerasukan setan. Lek wis kerasukan nafsu gak ngurus. Ya, dijawab, ya, kok kan gak poso? Jawabannya apa? Harus menghormati orang yang tidak puasa. Saya malah diwalik ya. Bukan hormatilah orang yang puasa. Tapi wong sing poso kok hormati sing gak poso. Ya, itu memang logika zaman ini tambah diwalak-walik gak karuan. Ya, digiring ke arah kebebasan yang justru semakin menghilangkan moral kita di dalam beragama. Ya, alasannya kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Ya, nah nafsu ini senantiasa menyeru kepada perbuatan maksiat. Kemudian apa? Wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha. Mesti nafsu iki bisik-bisik. Wis tala, ayo lakonono. Ya, ini nafsu. Ya, wis tala lakonono. Tapi lek setan itu, kalau setan goda manusia, itu mesti membayangkan kelezatan yang dilakukan dalam perbuatan maksiat tersebut. Itu setan. Ya, enak cobaan nih. Enak ini cobaan, itu setan. Tapi lek nafsu, pakai anu. Dia pakai siasat kalau nafsu. Ya, iki ai. Ya, gak apa-apa lek itu nafsu. Ya, iki yo. Cari nafsu. Enak kan? Ya, enak. Pemenit tambah enak. Nyolong. Ah, nafsu. Iku lho. Ya, kan sing ero. Ya, wis salah. Duit sakmono ae kok. Ya. Kok lancar? Ya, gak ketahuan. Langsung ngandan. Ya. Kon ngono ae iso oleh 1 juta. Men nanti kalau duwe cara sing luwih anu meneh iso paling oleh 5 juta. Korupsi diajari dengan siasat lebih banyak lagi. Akhirnya sampai 100 juta. Itu dari nafsu. Ya. Nah, makanya ada bahasa apa? Setan itu menggoda manusia itu masih dengan cara yang elegan. Ya, apa elegan? Karena setan itu musuh yang nyata, ngono loh. Setan itu dinas, iki mungsuhmu. Ya. Tapi setan goda manusia itu caranya elegan. Ya. Ya wis kon gak kelem. Ya. Nek kon gak iso tak kalahno. Aku punya musuh dalam selimut. Siapa itu? Hawa nafsu kita. Ya. Tapi kalau orang itu mampu mengalahkan hawa nafsunya, ya, gak usah dikalahkan. Maksudnya mengendalikan hawa nafsunya. Mengelola hawa nafsu itu menjadi lebih baik. Ya. Maka setan, ya, king mahkotamu tertinggal di Cinere. Jadi cita-citaku ya. Mahkotamu king saya salut ya. Ya. Kenapa? Karena semakin seseorang itu mampu mengelola hawa nafsunya, ya, setan sing awalnya gudo level nisor iku wis sam, aku gak nutut. Setan sing luwih gede kelasnya kongon gudo meneh. Ya, itu. Makanya kan di dalam hadis kan disebutkan wong sing cerdas itu siapa? Kayis itu siapa? Mandana sahu amil 5 ba'dal maut. Itu orang sing mampu mengelola menahan hawa nafsunya dan beramal setelah mempersiapkan bekal untuk kematian. Justru nafsu itu merupakan satu hal yang positif yang Allah ciptakan fitrah kita di dalam diri kita. Itu nafsu. Ya, contoh apa? Contohnya, gampangnya apa? Kalau misalnya tidak berhubungan dengan apa? Tidak berhubungan dengan kitab ini. Contohnya apa misalnya? Ya, nafsu ingin maju. Ya kan? Ya. Nafsu ingin merubah lebih baik. Akhirnya apa? Muncul teknologi ya kan? Kemajuan zaman. Ya. Nafsu ingin menciptakan kreasi-kreasi baru di dalam dunia. Ya. Nafsu ingin kaya. Ya. Akhirnya giat bekerja. Itu ketika nafsu itu diarahkan ke dalam satu hal yang positif menurut pandangan umum, ya kan? Ya, tetapi di dalam pandangan syariat, di dalam pandangan akhirat, itu tujuannya hawa nafsu kita itu harus
ada nilai-nilai ibadah, ya. Harus ada nilai ibadah, apapun itu bentuknya. Ya. Makanya jangan sampai kita kalah terhadap nafsu. Dan sifatnya nafsu tadi membisikkan untuk kita, ya, untuk kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tapi orang ini sabar, ya, maka fayamna'uha bi husni sabrihi an fi'lil ma'asi dhahiran. Ya, sifat sabar tersebut, sifat sabar yang baik akan mencegah orang tersebut dari melakukan perbuatan maksiat secara zahir, ya. Ini secara zahir, ya. Ya kok tadi, perbuatan maksiat yang kelihatan di depan mata, ya, bisa dicegah. Wa anit tahaddusi biha wal mail ilaiha batina. Dan dari kretek itu loh ya, kretek nih hati kepingin melakoni perbuatan maksiat. Contoh misalnya, kalau perbuatan maksiat tadi nyolong, zina, mendolimi orang lain dan sebagainya, itu kan kelihatan di depan mata. Dan menurut Mas, nilai sosial ya dalam norma masyarakat kan elek ya, buruk. Tapi ada sesuatu yang kita itu lebih banyak tidak mampu melawannya, yaitu penyakit hati. Ya, penyakit hati kayak malas, ya, iri dengki, ya, sombong, takabur, bangga diri. Itu justru kita malah lebih kalah dengan perbuatan maksiat hati yang seperti itu. Ya, tapi orang-orang yang mampu mengalahkan, mengelola hawa nafsunya untuk mengalahkan sifat-sifat ini tadi, maka mereka orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berhasil. Contoh misalnya, ya, misal, ya, wah, aku iki wis, masya Allah, dia bangga kepada dirinya, ya, aku pencapaianku wis sak meneh. Apa wi lek ngarani resolusi? Resolusiku di 2023 Desember ini goal saya sudah sampai. Kalau bukan karena kegigihan saya melalui proses, ya. Saya mau berterima kasih kepada diriku di tahun yang lalu. Apa live lek terima kasih ya sudah mau berproses ya dek. Apa estetika lah ngono ya. Terima kasih sudah mau berproses hingga akhir. Padahal ngomong nang awake dhewe ya. Ya, sendirian ya. Kemudian eling. Oh iya sih, lek gak krono Gusti Allah aku gak iso koyo kayak gini. Nah, itu berarti dia mampu mengalahkan ya kebanggaan yang ada di dalam dirinya. Contoh juga misal ya datang waktu sholat ya engko ae loh ya engko ae sih males si aras-arasan ya nanti ae sholat ya nanti ae sholat subuh misalnya ya adem engko ae rotok-rotok jam-jam 5 ngono ya rotok jam 5 ae hawa nafsu mengatakan demikian tapi ketika dia mampu sabar ya waduh ya waktu subuh yang paling utama itu sholat di awal waktu berjamaah dia bangun sholat maka dia mampu melakukan hawa nafsunya ya kemudian yang selanjutnya di sini juga disebutkan ya lid wa yahtajul mu'min ini yang bawah wa yahtajul hajat inhimaka wa yukthirur raghbata ya ini ya ini juga ya jadi coba ya ini Masya Allah ya Al-Imam Athul bin Haddad itu membahas itu dari hal yang umum pelan-pelan ya sampai hal yang paling kecil yang banyak justru kita lupakan ya toko sabar toko bala toko sabar ngelakoni ketaatan toko sabar bagaimana menjaga diri kita dari perbuatan maksiat sampai ke tingkatan yang terakhir ini coba ya seorang mukmin wa yahtajul mukmin ya lan tiyang mukmin punika ya kedah butuh hajatan syadidah teman-teman butuhe kelawan nopo ila sabri anis syahwat sabar nandami syahwat mubahat. Syahwat mubahat itu adalah syahwat yang mubah. Ya, syahwat yang mubah.
Kalau syahwat muharramat kan yang sebelumnya, ya, paragraf yang sebelumnya. Itu syahwat yang muharramat. Ya. Ini syahwat mubahat, ya. Syahwat mubahat. Yang mana allati takunu raghbatun nafsi fiha maksuratan anitaladzuti wa tamattu'i bidunyal mujarrad. Yaitu yang ini menjadi ya sifatnya nafsu itu ya senang ya merasakan lezat dan senang-senang dengan ya kebutuhan dunia. Ya. Kenapa? Innal inhimaka fi dzalik, kalau seseorang itu terus-menerus ya terus-menerus nuruti syahwat mubahat ya, syahwat yang mubah, maka akan menjerumuskan dia secara pelan-pelan kepada sifat syubhat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahwat mubahat itu apa? Ya, sesuatu yang mungkin di mata kita itu biasa. Ya, biasa saja. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Makanya sampai dawuhnya Kanjeng Nabi itu ya, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk bentuk keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa ono tikus? Apa wi? Numplak dah. Ini termasuk ya kesempurnaan, kebagusan Islam, keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Ya. Apa contohnya? Siapa bisa kasih gambaran? Contoh sesuatu yang kelihatannya mubah tapi sebenarnya enggak ada manfaatnya. Contohnya apa? Tidur. Ya. Nafsu makan, main game ya. Main game. Apa menefik? Apa? Contoh misal ya. Apa? Delok son-sonan. Ya. Itu kan kalau di dalam pandangan umum kan ya gak apa-apa, wong perlu anu. Ya, perlu rehat. Ya. Iya, rehat itu ya rehat, maksudnya itu sejenak. Ya, gak usah sampai berlebihan. Ya, sekedar pingin tahu misalnya ya. Misalnya Nyonyai Alwi, Mas, ayo Mas, delok son-sonan Mas. Oh ya wis Dik, budal. Ya, sekedar hanya dan ombrewa tetan. Ya. Ya sekedar delok tok, wis. Mari ya. Ya wis dipakno mek ngono tok. Ya itu mubahat yang enggak ada masalah kalau gitu. Yang jadi masalah itu adalah ketika mubahat itu, Mas, ayo delok ombrewa di kono. Ndek dhisik, ndek gondang legi kono lho. Budal mari subuh yo. Yo. Budal mari subuh mulai nih. Mari subuh menini. Ya, saking gak oleh gen. Ya kan gitu kan? Ya ini syahwat mubahat yang bisa berujung kepada syubhat. Contoh lagi misal, ya, wih, Fikri, apa? Ayo ngopi ayo. Ya ayo, iya ngopi ayo. Ngopi. Sekedar santai itu tidak ada masalah, ya kan? Dari ya rehat sejenak dari aktivitas kita sehari-hari, ya. Jari Alwi satu seruputan kopi itu membuat kita lupa beban yang ada di dalam hati. Jari Alwi kan ono ya, bukan kata saya loh ya. Ya memang bener wi, ya nyeruput lali wis beban di hati kok lali. Tapi baru kopi entek eling meneh. Ya, kopi ini wis entek lho, bebannya kok sih ono. Ya. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ngopi ya kok. Ya. Suwe perlu berita no. Arek iku tiba no anu. Oh iya, aku mulai ketemu. Akhirnya jatuh kepada hibah, ngunjing rasani. Ya, itu bisa syahwat mubahat yang bisa menjurus kepada syahwat muharram, sesuatu yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Sesuatu itu yang mubah ya itu gak masalah, tapi kalau terlalu berlebihan itu tidak baik. Ya.
Contoh tidur juga. Tidur misalnya. Tidur, kalau tidur kita sekedar melepas lelah, ya maka itu tidak masalah. Malah bisa bernilai pahala kalau tidur kita pakai ilmu, ya. Turunnya pakai ilmu. Contoh misalnya, ya Allah, ya, kalau mau tilem, ya, saya mau tidur, ya. Ngasuhno awak, ya, ngasuhno rogo iki sing dititipno panjenengan kepada saya, ya. Tak turu, cek meni cek seger awak iki, cek iso ngelakoni, ya, kewajiban ibadah, kewajiban kerja belajar dan yang lain sebagainya. Ya, bismillah tidur. Ya, cek aku turu cek gak maksiat, turu cek gak ngrasani wong, turu cek gak ngelakoni perbuatan sing gak ada manfaatnya, tidur bismillah. Maka selama tidur dia dapat pahala. Ya, pernah dengar kan ceritanya orang seorang syaitan itu ketika itu mau masuk ke dalam satu masjid. Ya, di masjid ini ngono siji wong turu, satunya lagi sholat. Ya, setan mau masuk masjid, terus mbek lawang ngarep lawang metu meneh. Ya, kate mlebu metu meneh. Jadi kayak wong bingung gitu loh. Ya, kudu wong sih ya setan kan ya. Setan bingung gitu. Setan bingung ya. Akhirnya ada seorang wali yang lihat ya, seorang aulia. Jadi zaman dulu ya, zamannya orang solihin itu mereka ngelihat setan gue biasa ya, saking bersihnya hati nih ya, jadi ketok ngono biasa sudah ya. Kayak sekarang kan enggak ya, ketok ngono habis viral ya. Jadi guys teman-teman ya, jadi ada penampakan ya, koncone siap-siap nggak kain oh ya ini sampai kameranya diobah-bonong ini ya, ini sudah saya tangkap ini, jadi nanti ditangkap sama Gus Alwi ya, jadi konten kayak ngono ya. Orang dulu biasa ya, lihatnya itu biasa. Kenapa? Karena saking bersihnya hati mereka, kemudian gak ono penyakit sing macem-macem ya. Kemudian ditanya, setan kon lapo ya, riwari ning alam masjid kuno. Kata setannya, ya berarti sampean iki wong kudu wong sembarangan kok iso ketok aku. Kon lapo, mau apa kamu? Saya itu mau goda orang yang sholat di dalam masjid itu. Loh, apa? Terus apa gak kasih tau? Saya mau goda orang yang sholat di dalam masjid karena wong sing sholat iku mang was-was. Ya. Tapi aku gak sido nggoda. Lek aku maju, saya akan terbakar oleh apa? Orang yang sedang tidur itu. Loh kok iso? Padahal kan secara umum orang ini tidur sama orang yang sholat kan berarti bagusan yang sholat. Kenapa? Karena yang tidur tadi orang alim, ya. Sing turu ki mang wong alim, ya. Turune iku ya gak sekedar tidur, tapi niat ibadah. Kalau dekat sama orang alim tadi, kena hembusan nafasnya itu wis kobong. Ya, saya tidak jadi masuk. Ya, jadi tidur yang pakai ilmu. Ya, maka itu bisa nilai ibadah. Tapi kalau tidur, ya sesuatu yang mubah, tapi kalau berlebihan, sampai kita meninggalkan kewajiban, terus meninggalkan keberkahan di dalam umur kita. Lagi itu bisa menjadi sesuatu yang syahwat, ya, apa namanya, syahwat yang subhat, ya, yang awalnya jadi mubahat menjadi subhat, ya, makanya hati-hati, ya, mungkin ya memang kita nggak bisa secara langsung, tapi pelan-pelan, ya, pelan-pelan niru orang-orang soleh, ya, minimal nganggurnya kita itu, kita harus punya prinsip, ngangguri kudu iso ibadah, ngangguri kudu ono nilai ibadah, ya, mungkin ya. Allah Akbar Allah. Ya, jadi sesuatu itu yang berlebihan itu juga tidak baik, ya. Ya, wa yuksiru raghbah fid dunya wa yuhijil firsa 'alaiha. Kenapa kalau seseorang itu terlalu sering ya berlebihan menuruti syahwat yang mubah, ya, maka akan muncul di dalam hatinya itu membangkitkan rakus, ya, sifat tamak rakus terhadap dunia, ya. Kemudian halut wa yahmilu
Ya. Nah, karena sifat sing syahwat mubah lek dituruti terus berlebihan itu akan membuat nafsu kita itu lebih mementingkan dunia dan merasa nyaman, ya, senang dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya. Jadi itu intinya. Nah, membuat kita wala nisyanil akhirah wal ghaflati anha, membuat lupa akhirat dan lalai darinya, ya. Dan kalian telah mengetahui, semoga Allah merahmatimu dengan apa yang telah kami sebutkan, bahwasanya hajat seorang mukmin itu, ya, benar-benar dibutuhkan, hendaknya dijadikan karakter sifat di dalam segala keadaannya, ya. Umumi akhwalihi wa dawami awqatihi, ya. Umumi akhwalihi wa dawami awqatihi, ya. Jadi segala keadaannya dan segenap waktunya. Jadi apa maksudnya? Jadi gini, ya. Dari pembahasan ini semua, ya, intinya, ya, yang terakhir tadi ini intinya kita itu harus mampu memanfaatkan amanah umur yang Allah titipkan sama kita, ya. Kenapa? Karena hari ini, ya, Allah masih kasih kita kesempatan iso melek, ya, melek. Berarti kan apa? Berarti kan Allah amanahi waktu umur tambahan umur satu hari. Nah, tugas kita, ya, setelah kita ngasih ini, kita harus bisa maksimalkan, ya. Umur sedina kita kayak opo ae, ya. Sehari kita tak bikin apa aja. Bekerja silakan bekerja, belajar aktivitas apapun silahkan lakukan. Apa yang menjadi harapan cita-cita kalian, ya, goal-goalnya apapun itu bentuknya silakan, ya. Yang penting jangan sampai keluar dari koridor ini tadi, ya, berlebihan di dalam segala sesuatu, membuat kita lupa dari ibadah. Jadi tempatkan segala sesuatunya sesuai dengan porsinya, ya. Ibadah toh, ibadah toh, terus gak belajar, gak nyambut gaya, gak bekerja memenuhi kebutuhan kewajiban kita, juga salah, ya. Kerja toh juga enggak baik, ya. Boleh dunia toh kok ceritakan kemarin, ya, ya. Oh, mari subuh, ya, nang pasar, ya, mari subuh dodol di pasar subuh entek, ya, jam 8 jam setengah songo pasar kemarin tutup, budal jam songo, ya, nanggani pasar nang toko dodolan toko, ya. Toko-toko entek mari setengah 4 mulai ngojek, ya, ngojek mari, ya, sampai oleh poin, ya, oh iya poin, ya, 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 sampai, ya, baru jam 10 nang pasar kadang dodol iwak, ya, dodol iwak entek jam 2 bengi mulai ngewangi jagal nang ngene Mergosono. Ya, mulai subuh, ya, ada subuh mulai, ya, ada sholat subuh wis kesel, ya, bangkong dulu angin ini kok muter meneh kok ngono aktivitas, ya. Ini sesuatu juga enggak baik. Jadi tempatkan segala sesuatu itu sesuai porsinya. Jadi tawasud. Makanya ada di dalam salah satu asar atau hadis yang Allah sebutkan bahwasanya, ya, sesibuk apapun kita, ya, tubuh kita itu punya hak. Maksudnya punya hak apa? Wayai ngaso ya ngaso, ya. Waktunya kita bekerja ya bekerja, waktunya kita ibadah ya ibadah. Ini maksudnya secara gambaran orang umum loh, ya. Orang umum, ya. Itu jangan bisa makan dengan kitab apa Qimatu Zaman Indal Ulama, ya Lut, ya. Kitab Qimatu Zaman Indal Ulama is gak nutut kita, ya. Qimatu Zaman Indal Ulama, ya. Mangan niku kudu ambek belajar, ya, kudu ambek maca kitab lagi Qimatu Zaman Indal Ulama, ya. Kita ati nututiku gak iso, tapi berusaha sedikit berusaha memaksimalkan umur dan waktu yang Allah amanahkan sama kita, ya. Jadikan segala sesuatu itu bisa bermanfaat untuk kita, ya, dan lingkungan kita, orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita, ya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di sini menjelaskan, ya, sabar, ya,
di dalam segala hal keadaan. Berarti apa? Ketika kita berusaha memanage ya umur kita sehari itu, berarti kan kita perlu sifat sabar. Ya, kita aja ketika kita kerja, ya kita sabar, ya kan? Apa buktinya kita sabar bekerja? Ya, gambaran umumnya. Kita tahu kita akan digaji di akhir bulan, di awal bulan. Kita sabar menunggu datangnya bulan depan. Gitu kan ya? Ono enggak sing gak sabar? Gak iso, gak sabar. Saiki tak jaluk. Tak jaluk saiki ya. Gak ono ya. Ya kan? Gak ono kecuali lek kamu entrepreneur, single entrepreneur ya, usaha dewi. Ya, usaha dewi itu ojo dikira sing koyo ndek ngene apa konten-konten niku ya. Omsetnya ya, Bro. Wih, sehari omsetnya 3 juta. Sehari omsetnya 3 juta. 3 juta itu kurang dipotong bersih ya. Sewane anune piro ya. Omset tok sing diceritakno. Ya. Sehari omset justru orang sing ambek gawe dhewe iku lebih soro. Ya. Orang sing masih ngikut orang kan sih iso dia iku oh kok tanggal ini wae. Tapi kalau orang kerja sendiri, usaha sendiri. Ya. Hari ini laku pun enggak tahu. Ya. Meni iso payung nih, ada bonusnya kan enggak juga enggak tahu. Ya memang semua ada nilai kurang lebihnya ya. Ada nilai lebihnya. Mungkin nilai lebihnya kayak misalnya, wih, iso hataman enggak? Oh, iso ya. Ya. Anu, undangan, jawiro. Oh, jawiro nih. Oh, iso ae ya. Ada nilai lebihnya lah ya. Jadi ya, ada nilainya masing-masing. Ya, jadi yang penting kita mampu memanfaatkan itu semua dengan sebaik mungkin. Ya memang perlu waktu sabar ya. Urusan dunia sih kita bisa sabar. Ya. Apalagi ini urusan akhirat, justru kita harus bisa lebih sabar. Yo apa caranya sabar? Ya dilatih. Ya. Makanya ada satu ungkapan, latihlah dirimu itu untuk bersabar. Sampai kamu tidak merasa bahwa kamu sabar, paham? Ya. Sampai kamu mendengar ucapan orang, loh kau kok sabar sih? Pernah ada kan kita nyampe orang yang seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita nemu kan orang sing kok telaten gitu. Aman kok iso ya kok ini. Ya karena memang sudah jadi kebiasaan dia. Gitu loh. Terus ke anu lift ya, ini takon nang kan kok iso ya ngadai laundry sak mono kae ya. Ya karena sabar. Ya. Ayo Fikri coba. Fik, kamu kok bisa sampai sekarang tingkatannya semester ini? Karena apa, Fik? Sabar. Ya kan? Coba like, misalnya gak sabar. Aku gak mau semester 1 loro pokoknya langsung lulus kuliah. Ijazahku ndi. Ya kan? Ijazahku ndi tuku wis ijazah tuku dadi ya kan ya. Ya. Tapi semua bisa kita lalui dengan sabar sampai kita tidak merasa bahwa kita sudah melewati itu semua. Ya. Ya kan jadi sebenarnya ya fitrahnya manusia itu diciptakan fitrah-fitrah pejuang. Ya. Pejuang ya. Pejuang baju dan uang. Iya boleh. Pencari baju dan uang. Iya. Ya. Enggak lah ya. Pejuang itu memang senantiasa bergerak ya. Kalau bahasa tasawufnya itu kita itu sebenarnya cuma disuruh melewati tok. Ya. Bahasa tasawufnya itu kita cuma disuruh melewati tok. Ya mau musibah apapun itu itu kok melewati tok. Ya, paling pol kita meninggal mati selesai ketemu di akhirat panen pahalanya. Itu secara bahasa tasawufnya kan. Ya. Contoh misalnya kita lihat orang-orang saudara-saudara kita yang di Palestina yang diuji sama Allah SWT. Mereka cuma melewati tok. Ya, punya anaknya mati. Ya. Ya wis mek urip di dunia mek diluk lewati tok tapi meninggal dalam keadaan yang terbaik. Ya, kita kena coba didik ini. Ya, sampai kapan ini? Ya, kok gak mari-mari? Ya. Tapi tidak ada kan ceritanya orang sing wambat terus sampai puluhan tahun gak ada. Ya kan? Mari sambat. Ya, apa meneh wong Indonesia. Top ya. Tak sambat-sambat wong Indonesia wis iso ngopi ambek rokokan. Paham ya? Tak susah-susahe lho, ya. Ya wih, bener. Tak susah-susahe sak gak duwe wis iso ngopi ambek rokokan, ambek nyantai. Ya. Itu wis negara Konoha ya.
seiso ya itu memang bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita itu wis dikai cobaan moro lali. Ya kan? Itu masuk sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba Allah enggak punya sifat Rahman, enggak ngasih kita sifat lupa. Ya Allah. Kita akan depresi seumur hidup sampai mati. Contoh misalnya, ya, Alwi pas sekolah SD sedani gurune. Kamu tak bolan pelatan. Keilingan sampai mati. Karek bodoh. Ya. Keilingan terus. Gak lali blas. Maka akan menjadi pejuang seperti sekarang ini. Ya, jadi sifat fitrah manusia. Atau misal ketika kita pernah berduka kehilangan seseorang, ya, kehilangan seseorang, ya, kehilangan, ya. Tapi nangis paling pol 3 bulan sedih mari. Ya. Tapi nangis tak uwen-uwen, tapi kan enggak kan. Ya. Makanya termasuk sifat rahmat Allah kasih kita sifat lupa. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, makanya kita harus bisa maksimal mungkin memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ya, berupa nikmat umur tadi ini. Fa'alaika bihi, maka hendaklah kamu itu sabar di dalam memanage waktu dan umurmu. Ya, tafus bi kulli khair. Maka kamu akan mendapatkan kemenangan di dalam setiap kebaikan. Maksudnya apa? Setiap langkah kita itu akan bernilai kebaikan. Wa tadfar bi kulli sa'adah. Terus kamu beruntung dengan penuh kebahagiaan di alam akhirat nanti. Ya. Kemudian wa amma syukru fik i'malu syakur. Ya, setelah Allah ya menjelaskan tentang apa itu sabar dan juga Al-Imam Abdul Al-Haddad menjelaskan tentang definisi sabar dan pembagian sabar, kemudian sampai kepada bab tentang masalah syukur. Ya, syukur itu ungkapan syukur itu kok gampang diucapno ya. Syukur ya gampang, tapi angel ya di apa namanya? Sulit untuk dilakukan melalui perbuatan. Ya, secara ucapan itu gampang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi secara perbuatan itu yang paling sulit. Ya. Wa amma syukru, sedangkan sifat syukur itu termasuk kedudukan yang tinggi. Ya. Makanya ada ulama para aulia orang solehin itu ada ketika mereka aku milih dekat sama Allah dengan sifat sabar aja. Ya. Timpa ujian dan lain sebagainya. Ada para aulia itu saya milih dekat dengan Allah dengan sifat syukur. Ya. Bukan berarti sifat syukur berarti dikai sugih dengan yang sebagainya, tidak. Ternyata ketika mereka dikasih musibah mereka tetap syukur. Ya, kalau kita kan kasih musibah kok dikasih musibah. Masa kate syukur ini. Jadi lek syukur bakal ditambah. Kok musibah tak syukuri malah oleh musibah meneh. Ya, gitu. Itu kan kalau kita logikanya berpikirnya kan seperti itu. Ya, padahal lek wis makome orang tinggi, ya cari ini alwi ya Allah. Saya tahu musibah ini berat. Ya. Saya tidak minta musibah ini diangkat, tapi saya minta kuatkanlah pundak saya. Kuatkanlah pundak saya di dalam ya menampung beban ini. Ya, itu ya ucapan motivator ya. Ya. Jadi syukur itu termasuk kedudukan yang mulia. Ya. Dan termasuk satu pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian beranggapan bahwa hanya kepadanya kalian menyembah. Jadi syukur itu berarti termasuk bentuk ibadah. Ya, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wa qala ta'ala kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki karunia Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Ya, ya para ulama ahli tafsir mengatakan di sini berarti kita ketika kita makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah apa yang kita makan itu sebagai modal sarana kekuatan kita untuk beribadah. Itu bentuk rasa syukur. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur." Ya, beramallah ya wahai keluarga Dawud ya, enggak tahu Dawud ya. Beramallah ya wahai keluarga Dawud ya, syukra sebagai bentuk rasa syukur ya. Nabi Dawud ini juga termasuk salah satu nabi yang diberikan karunia kerajaan ya, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Dawud alaihissalam ya. Bahkan sampai wa alanna lahul hadid ya, sampai mampu membengkokkan besi. Ya, akan diceritakan itu Nabi Dawud itu kalau membuat senjata itu kayak kita mau bikin malam itu loh. Ya, pasti dikasih ya. Kemudian Nabi Dawud itu juga diberikan karunia suara yang enak. Suara yang indah ya. Bahkan kalau di dalam kitab itu diceritakan kalau Nabi Dawud itu membaca kitab Zabur ya, baca kitab Zabur itu semua hewan-hewan itu ngumpul mandek di sampingnya Nabi Dawud ngrungokno. Ya. Saking enake kayak moco. Jadi kok misalnya lebih maca Quran, kok merono perkutut teko. Ora ono gentilang teko, ono kenari teko ya. Semoro apa ono meneh? Ono burung kakak tua teko ya. Ono burung nuri teko apa jare ditelok waduh. Iki regane 1 juta, iki regane sakanu juga jaring dijomu kabeh didol dadi duwe. Tibane macane ataman iki seprindit. Jadi ceritakan itu sampai burung-burung itu sampai mandek ngrungokno Nabi Daud membaca kitab Zabur ya. Makanya ada di dalam kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat itu salah satu kisah yang belum tentu bisa dibenarkan ya keabsahannya. Jadi masih diragukan ya. Yang ceritanya apa? Nabi Daud nguber burung tahu kan ya. Nguber burung sing indah sampai ndelok wong adus. Akhirnya kepincut. Ya. Kepincut akhirnya sampai ya cari berita siapa itu, ternyata istri dari salah satu panglimanya ya. Dari salah satu panglimanya, akhirnya panglimanya ini apa caranya mati di kongon perang ya, mati baru dia dinikahi sampai genap ya 99 istri ya. Memang riwayatnya seperti itu, tapi Allah alam kita tidak tahu itu cerita itu benar apa enggak, karena kalau secara ilmu hadis itu dapat mengurangi ismatul anbiya, jadi kemaksuman para nabi. Ya nabi itu memang melakukan satu perbuatan seperti manusia, tapi tidak sampai menurunkan derajat mereka. Ya, jadi memang kisah-kisah Israiliyat itu memang ya menarik memang ya. Cuman lebih banyak dibumbui ya. Seperti dalam kitab-kitab apa namanya? Bible ya. Itu ada cerita-cerita para nabi sing ya melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan adalah kemuliaan sifat para nabi. Dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Tapi kalau kitab-kitab Bible ya, dari jangankan dari 1400 tahun, 2-3 tahun 5 tahun yang lalu pun wis ganti-ganti isinya ya. Makanya Allah menjaga ya kemurnian Al-Qur'an ya. Kemudian ya disebutkan jadi Nabi Daud itu diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa ya. Makanya putranya Nabi Daud itu Nabi Sulaiman ya, putranya Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman kan diberikan ya Rabbi habli mulkan la yambali ahadum min ba'di. Allah berikan aku satu kerajaan kekuasaan yang tidak mungkin seorang setelahku itu punya seperti apa yang aku miliki. Jadi tidak mungkin ya punya kendaraan ya, pasukan jin, pasukan udara ya. Jadi TNI AU, TNI AL nok HP gitu sama nih Nabi Sulaiman itu ya, sakti bisa memindahkan bahkan
penasehatnya Nabi Sulaiman, ya, penasehat alhamdulillah. Penasehatnya Nabi Sulaiman, penasehate lho kudu pasukane, ya. Iku bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis dalam sekejap mata. Ya. Lek jin ini nantang Nabi Sulaiman, ya. Aku iso mindahno kerajaan iku sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Ya. Berarti kan suwe. Tapi kata penasihatnya Nabi Sulaiman terus termasuk dari orang alim ya. Ya, qabla ayartadda ilaika turfuk. Sadurunge panjenengan ketip wis tak pindah. Jadi saking tinggi ilmunya ya. Set ngene, jadi wis ono ning ngarep. Jadi kerajaannya Ratu Balkis langsung di depan singgasana Nabi Sulaiman. Ya. Bahkan Ratu Balkis ketika masuk ke dalam kerajaan Sulaiman, ya di dalam surat An-Naml itu atau surat Al-Ankabut ya. Fakasyafat an saqaiha. Dikencing Rocky mlebu kerajaan Nabi Sulaiman. Karena beranggapan bahwa saking beningnya tekel itu sampai dikira air. Ya, kalau dengan cerita dikisahkan. Jadi tekel Nabi Sulaiman dalamnya itu ada ikan-ikannya. Ya, alis saiki apa wi ngerti? Aquascape. Ya, jadi oma ya, nisor itu aquascape. Ya. Ini kerajaan. Sampai Ratu Balkis diangkat. Ya. Sampai di sini sama Nabi Sulaiman, pokok angkat itu ya lantai biasa. Hingga takjub Ratu Balkis dengan ini Nabi Sulaiman mengatakan itu termasuk karunia Tuhan. Ya, termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Sulaiman keturunan putra dari Nabi Dawud alaihi salam ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wasana jizis syakirin, dan kami akan membalas pahala bagi orang yang bersyukur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tu'tiya fasakara wa tuliya fasabara wa zulima faghfara wa zalama fastaghfara thumma sakata alaihi salatu wassalam. Faqalu ma lahu ya Rasulullah? Qal ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini ya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita harus punya salah satu sifat atau ketiga-tiganya lah. Semuanya kita harus punya atau enggak bisa salah satunya kita harus berusaha memiliki. Apa itu? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man u'tiya fasyakara. Siapa yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat terus dia syukur, ya, fasyakar. Waktu dia fasabar, dan ketika diuji sama Allah sabar. Ya. Wa dzulima faghfara. Dia didolimi orang, ya, disakiti orang lain, faghfara, tapi dia memaafkan. Ya, dia memaafkan. Atau juga kemudian wa dzalama fastaghfara. Dia melakukan satu perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Terus dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berarti? Sifat yang pertama, tiga iso syukur. Diuji dia bersabar. Disakiti dia memaafkan. Dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dia berusaha istighfar minta ampun. Semasa kata alaihi salatu wasallam, kemudian Kanjeng Nabi diam. Terdiam, terus sahabat tanya, ya Rasulullah, ya, apa balasan mereka? Ya, apa yang akan didapat orang-orang ini? Ya, orang yang punya sifat 4 tadi ini. Jawabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan ya perlindungan, rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Amnu, selamat maksudnya. Ya. Selamat dari segala macam huru-hara di hari kiamat. Wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya ya 1 2 3 4 sifat ya. Diparingi syukur, dikasih nikmat syukur, diuji sabar, ya, didolimi, disakiti, dia memaafkan, ya, wadallama fastaghfar. Ketika melakukan perbuatan dosa, dia berusaha istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gampang ya, tapi angel. Tapi tetap kita berusaha, ya. Paling ya milih sing pertama ya, kok gampang ya. Jika nikmat syukur.
menanda ya syaratnya siji, yang paling gampang itu jangan melihat nikmat yang ada pada orang lain. Kalau kita terusan melihat nikmat yang ada pada orang lain, kita akan melupakan nikmat yang Allah amanahkan sama kita. Ya, delok enak rek wong iku rek. Ya sengitan lho, akhirnya gak syukur, lupa. Ya, sering kan kita dengar nek urusan dunia ndelok wong sing lebih bawah dia. Ya, lihatlah orang yang di bawahmu. Ya, berapa banyak orang kekurangan. Waduh, ini sepeda motor. Lihat orang naik sepeda panjang, alhamdulillah. Ya, sepeda motor. Sing duwe sepeda panjang, delok sing nisor, delok sing nang dindi melaku. Alhamdulillah. Ya, aku duwe sepeda panjang. Wong iku akan melaku. Gak rugi Pak, wong iku duwe motor itu parkir. Ya enggak maksudnya gambarannya kan seperti itu ya. Sedangkan urusan akhirat kita melihat orang yang di atas kita. Ya urusan akhirat ya. Wong itu ya bisa istiqomah ibadah. Wong itu ahli sholawat. Orang itu ahli baca Quran. Orang itu senang sedekah. Kita tiru ya. Jadi dua hal tadi itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanakallahumma wa